Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Apoteker Rini Mulyawati. Hari ini saya akan membahas tentang cara mengkonsumsi obat yang tepat selama bulan Ramadan. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi, untuk beberapa pasien dengan riwayat penyakit kronis atau kondisi tertentu di mana kita harus mengkonsumsi obat secara rutin, maka sebaiknya teman-teman atau rekan-rekan semua segera berkonsultasi dengan dokter ataupun apoteker yang merawat rekan-rekan semuanya. Di hari-hari biasanya, selain bulan Ramadan, kita bisa mengkonsumsi obat sepanjang satu hari, yaitu 24 jam. Sehingga cara mengkonsumsi obatnya dapat kita bagi dalam waktu 24 jam. Tetapi saat bulan Ramadan, kita hanya bisa mengkonsumsi obat dalam waktu yang lebih sedikit atau sangat terbatas, sekitar 10,5 jam sampai 11 jam saja. Sehingga butuh dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengkonsumsi obat. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi obat yang tepat selama bulan Ramadan? Yang pertama, kita harus perhatikan aturan pakai dari obat yang kita konsumsi. Apabila rekan-rekan semua mendapatkan obat dengan dosis 1 kali sehari, maka teman-teman dapat mengkonsumsi obatnya saat berbuka puasa atau saat sahur, tergantung dengan jenis obat atau kondisi dari rekan-rekan semua. Yang kedua, apabila kita mendapatkan obat dengan aturan pakai 2 kali sehari, maka kita bisa mengkonsumsinya pada saat buka puasa dan saat sahur. Untuk penggunaan obat 3 kali sehari, yang dapat kita lakukan yang pertama adalah kita langsung mengkonsultasikan dulu dengan dokter yang merawat kita. Kita harus komunikasikan terkait obat yang kita konsumsi. Kita bisa tanyakan apakah bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, dilakukan penggantian obat sehingga dapat merubah frekuensi penggunaannya. Misalnya dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari atau 1 kali sehari, sehingga dapat lebih nyaman. Kalau misalnya memang tidak ada obat yang dapat menggantikan, maka kita akan mengatur lagi jam minum obatnya. Misal 3 kali sehari, maka kita bisa minum pada saat berbuka puasa atau sekitar jam 6, kemudian saat sebelum tidur atau menjelang tengah malam sekitar pukul 23 malam atau jam 11 malam, dan pada saat sahur. Nah, untuk penggunaan obat 4 kali sehari, sama seperti sebelumnya, kita dapat mengkonsultasikan tersebut dengan dokter yang merawat kita terkait obat yang digunakan. Apakah bisa dilakukan penyesuaian seperti penggantian obat atau perubahan dosis. Kalau memang tidak bisa, maka kita bisa meminumnya saat berbuka puasa, kemudian saat sebelum tidur, misalnya jam 10 malam, kemudian tengah malam, jam 1 malam, dan pada saat sahur. Selanjutnya, bagaimana kalau obat itu diminum sebelum makan atau sesudah makan? Untuk obat-obat yang diminum sebelum makan, kita bisa meminumnya sekitar setengah jam sebelum makan berat. Yaitu misalnya pada saat berbuka, maka kita harus segera berbuka dengan air hangat. Kemudian kita minum obat, lantas kita jeda sekitar setengah jam, lalu kita bisa makan berat. Kalau diminum sesudah makan, berarti kita bisa minum 10-15 menit setelah makan besar. Selain itu, ada juga obat-obat yang tidak membatalkan puasa. Obat-obat apa? Yang pertama adalah obat-obat yang digunakan di luar, obat-obat luar. Misalnya adalah salep ataupun krim. Kedua adalah obat tetes, yaitu tetes mata dan tetes telinga. Yang ketiga adalah obat-obat yang digunakan di bawah lidah, seperti penggunaan nitrogliserin pada pasien sakit jantung. Selanjutnya adalah penggunaan obat suntik, yaitu melalui intravena, intramuskular, ataupun transdermal, kecuali untuk penggunaan intravena untuk makanan. Nah, selain itu ada pula obat-obat yang digunakan melalui anus ataupun vagina seperti supo ataupun ovula. Selanjutnya adalah obat-obat intranasal, yaitu obat-obat yang dihirup melalui hidung.
Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang cara penggunaan obat selama bulan Ramadan. Semoga informasi yang diberikan dapat membantu dan dapat mencerahkan sehingga kita dapat melaksanakan bulan puasa dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.